Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk sekali lagi Tuhan pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, satu ayat yang mungkin saudara sudah hafal, saudara sudah familiar dengan ayat ini, dan mengatakan begini saudara dalam ayat ini. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya akan mengawali dengan sebuah cerita saudara. Dikisahkan pada tahun 1952, ada seorang yang bernama Florence saudara. Dia mencoba untuk berenang sejauh 42 km dari pantai California ke Pulau Catalina. Nah, saudara, tanpa diduga di tengah perjalanan itu saudara, kabut tebal menghalangi pandangan daripada Florence ini. Setelah berenang selama 15 jam, saudara bisa bayangkan berenang selama 15 jam, Florence ini kemudian menyerah saudara. Padahal sebenarnya ia hanya berjarak 1,6 km dari bibir pantai. Saat ditanya mengapa ia menyerah, ia berkata begini, jika saja aku bisa melihat pantai, aku pasti bisa melakukannya. Ia mengatakan, jika saja aku bisa melihat pantai, aku pasti bisa melakukannya. Berarti saudara, ada sesuatu yang menghalangi Florence, yaitu kabut tebal yang ada di hadapannya, sehingga dia tidak mampu untuk menyelesaikan apa yang menjadi keinginannya, padahal kurang 1,6 km lagi. Saudara, seringkali kita menyerah bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita kehilangan fokus pandangan kita akan tujuan kita. Filipi pasal 4 saudara ayat yang ke-13 mengatakan dengan jelas saudara. Ayat ini menegaskan bahwa kekuatan sejati manusia tidak berasal dari diri kita sendiri. Tetapi kekuatan sejati manusia atau diri kita itu dari Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Nah saudara, konteks ayat Filipi pasal 4 ayat 13 ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini saudara merupakan satu kesimpulan dari pengalaman Paulus ketika menghadapi berbagai situasi di dalam hidupnya. Pertanyaannya saudara, apa yang Paulus alami? Paulus pernah mengalami masa kelimpahan, masa kesuksesan. Paulus pernah mengalami masa kecukupan saat kebutuhan hidupnya semua terpenuhi dengan baik. Tetapi Paulus juga mengalami satu masa di mana dikatakan masa yang sulit, masa di dalam kekurangan Paulus. Paulus mengalami hal itu. Bahkan penderitaan, pemenjaraan, Paulus alami semua itu. Nah saudara, di dalam dua kondisi yang berlawanan ini, masa kelimpahan dan masa kekurangan, masa di dalam kebahagiaan, kesuksesan, dan masalah di dalam penderitaan itu saudara sekalian, Paulus tidak bergantung pada keadaan eksternal, atau Paulus tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan
pada kekuatan yang ia peroleh dari Kristus. Saudara, kehidupan kita pun penuh dengan naik turun, bukan? Ada masa keberhasilan, tetapi juga ada masa kesulitan, kegagalan. Kadang kita mengalami masa kesuksesan dalam hidup kita, tapi juga kadangkala tersendat dan ada kegagalan. Maka saya mau tegaskan sekali lagi bahwa rahasia untuk tetap kuat di dalam setiap musim kehidupan kita, yaitu apa? Bersandar kepada Kristus. Ada sebuah lagu yang lama, sudah lagu lama, yang mungkin untuk anak-anak muda di zaman sekarang mungkin tidak familiar. Lagu itu berjudul Sandar pada Perjanjian Tuhan. Lagu ini berisi sebuah ajakan. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Pujian dan hormat berilah kepada Tuhan. Oleh firman Tuhan kami terus menang dan harapkan perjanjian Tuhan. Di dalam draftnya lagu ini mengatakan sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Artinya sudah pengarang lagu ini mau mengajak kita sebagai orang-orang percaya dalam kondisi apapun, saudara, mari kita bersandar hanya kepada Yesus. Bukan bersandar kepada manusia, bukan bersandar kepada kekayaan, kedudukan, kekuatan kita, tidak. Saudara, kalau Paulus dia bisa mengatakan segala keadaan dia bisa hadapi, oleh karena apa? Karena dia bersandar kepada Tuhan. Saudara, sumber kekuatan yang Paulus miliki bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Paulus mengatakan, saudara, bahwa ia dapat menanggung segala perkara. Apa yang dimaksudkan dengan segala perkara, saudara? Segala perkara di dalam penderitaan. Saudara, Alkitab menuliskan dengan jelas, saudara, Paulus pernah dipenjara karena Injil. Paulus pernah dikhianati orang-orang yang dulu mendukungnya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 16. Dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Tidak ada yang membela Paulus. Semua orang meninggalkan Paulus. Ia juga di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 dikisahkan di sana Paulus didera, ditinggalkan, ada kelaparan di sana. Meskipun demikian, ia tetap berpegang pada Kristus sebagai sumber kekuatan. Maka saudara, lagu yang belakangan ini sering kami nyanyikan di tempat ini adalah sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Saudara, Rasul Paulus di dalam keadaan suka maupun dia duka, dia tetap setia kepada Kristus. Dia tetap mengandalkan Kristus sebagai sumber kekuatannya. Jadi segala perkara di sini mengacu kepada segala hal penderitaan. Bukan hanya itu saja, tetapi segala perkara juga mengacu kepada segala perkara di dalam hal pencapaiannya. Paulus mengalami keberhasilan besar di dalam pelayanannya. Namun saudara, ia tetap menjadi seorang pribadi yang rendah hati karena dia menyadari bahwa semua itu terjadi oleh karena kuasa Kristus. Dan Paulus mengerti bahwa Kristuslah yang menjadi sumber kekuatannya. Di dalam frase Alkitab mengatakan begini ayat ini, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Indah sekali kalimat ini. Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ini menegaskan, saudara, kekuatan ini bukan berasal dari kemampuan manusiawi atau kemampuan Paulus, melainkan dari relasi yang erat dengan Kristus. Saudara, bayangkan seorang anak kecil yang berusaha mengangkat meja yang berat. Meskipun ia mencoba dengan sekuat tenaga, ia tetap gagal. Tetapi saudara, ketika sang ayah datang dan mengangkat meja bersama dengan dia, tiba-tiba tugas yang mustahil untuk dia lakukan itu menjadi mungkin bagi dia. Demikian pula saat kita bersandar kepada Kristus, kekuatannya itulah yang menopang kelemahan kita. Kekuatannya itulah yang memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu
yang kita hadapi di dunia. Saudara, yang terakhir saya mau katakan, hidup dengan kekuatan Kristus. Bagaimana cara? Mau tidak mau saudara, kita harus terus dekat dengan Tuhan. Kita harus melekat dengan Kristus. Melalui apa? Melalui doa yang tekun. Karena doa membawa kita ke hadirat Allah dan memperbarui kekuatan kita. Dengan doa kita bersama-sama dengan Tuhan menghadapi semua yang ada di depan kita. Bukan hanya melalui doa, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada rohani kita dan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan itu. Dan juga jangan lupa, jangan pernah kita menjauhkan dari persekutuan. Karena melalui persekutuan dengan orang-orang percaya, melalui kehidupan komunitas yang sehat, akan memberikan suatu dukungan dan dorongan yang sehat pada saat kita lemah, pada saat kita susah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pendaki gunung pernah berkata begini, "Aku terus melangkah, bukan karena aku tidak lelah, tetapi karena aku tahu puncaknya menantiku." Saudara, ucapan seorang pendaki gunung ini betul-betul luar biasa sekali. Dia mengalami keletihan, dia mengalami kelelahan, tetapi dia terus melangkah. Bukan karena aku tidak lelah, dia kata, tetapi karena aku tahu puncaknya itu sedang menantikan aku. Demikian pula dengan kita. Kita harus terus maju karena kita percaya Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Dia sedang menunggu kita di sana, di surga. Maka dari itu saudara, mari kita terus dekat dan melekat kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, bukan sekedar janji sukses tanpa usaha, melainkan janji bahwa kita dapat menanggung segala tantangan hidup karena kekuatan Kristus yang menopang kita. Saudara, mungkin hari ini kita sedang menghadapi tantangan berat dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang merasa lemah dan putus asa. Mari kita bersandar kepada Kristus yang memberi kekuatan. Sebab di dalam Dia kita dimampukan untuk menghadapi segala perkara. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sekali lagi. Rasul Paulus berkata, segala perkara saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Mari kita hadapi hari ini. Kita jalani hari ini bersama dengan Kristus. Karena Kristus ada dan selalu ada di dalam bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya ketika kami di dalam kesusahan, di dalam menghadapi pergumulan hidup, kami tidak sendiri. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan selalu mendampingi kami. Bahkan Tuhan menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Kalau hari ini kami kuat, kami bisa. Bukan karena kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tetapi kami mau mengakui bahwa seperti Rasul Paulus, bahwa segala hal bisa kami hadapi, bisa kami lewati adalah semata-mata karena kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami memohon Tuhan terus menolong kami. Di dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu bersama dan beserta dengan kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala keadaan yang ada di depan kami. Tuhan tolong kami. Berikan kami satu keyakinan dan iman yang teguh ketika menghadapi semuanya. Berkati seluruh jemaat rekan-rekan kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah kekuatan ilahi, kekuatan yang dari surga itu terus menolong dan menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.